bisa sih dapat info kajian Ini terus? loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirim deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. alah, Masya Allah. Ih, menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga ustadznya. Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Safa. Sahabat, seperti yang kita ketahui di era sekarang, di generasi sekarang tuh banyak banget tayangan-tayangan yang mungkin kurang baik ditonton oleh banyak orang, apalagi untuk generasi-generasi muda yang butuh banget tontonan-tontonan inspiratif. Alhamdulillah sekarang hadir di media yaitu Kalam TV yang insya Allah setiap liputan, setiap media, setiap sarana yang dikemas di Kalam TV ini insya Allah bermanfaat dan menghadirkan banyak kisah-kisah inspiratif dan pembahasan-pembahasan inspiratif yang bisa kita ambil hal baiknya. Dan insya Allah juga menjadi manfaat untuk jutaan mata yang menonton. Apalagi kalau kalian tontonnya bareng keluarga, share ke teman-teman kesayangan kalian. Itu berguna banget dan penting banget untuk kita lakuin sebagai bentuk ajakan kita untuk dakwah. Jadi teman-teman, yuk kita ambil bagian ini, ambil manfaat ini. Jadi kalian bisa langsung scan QRIS yang ada di akhir video ini. Kita berbuat baik itu gak perlu hal yang besar kok teman-teman. Bagikan hal-hal kecil aja seperti men-share video ini dan nonton di Kalam TV. Insya Allah pahala kebaikan terus mengalir sampai kita di akhir waktu. Salam kalam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Kalam TV dimanapun berada, dengan semangat syiarkan dakwah semarak Ramadan, saya Vera Farfala kembali hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Dan di bulan suci Ramadan ini insya Allah Kalam TV akan terus membagikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar Ramadan. Dan di sesi kali ini saya alhamdulillah bersama Umi Lisna Oktaviani. Umi sehat? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi nih, nggak bosan-bosannya kita ya untuk berbagi informasi ya. Nah, Umi Lisna ini insya Allah adalah seorang pakar parenting, konselor keluarga juga, dan pengasuh pesantren keluarga. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas nih hal-hal yang relate seputar keluarga Indonesia. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pasangan suami istri bisa nih Umi nih bekerja sama ya, bekerja sama di bulan suci Ramadan ini dalam meningkatkan keimanan. Nah, nanti Umi bisa nih berbagi ilmunya bagaimana sih interaksi pasangan suami istri yang bisa meningkatkan keimanan. Tentunya bisa dibagikan nih ke pemirsa Kalam TV berdasarkan pengalaman Umi dalam menangani klien-kliennya yang sudah selama ini berkonsultasi dengan Umi Lisna. Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Teh Vera. Kita ketemu lagi ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ada satu ayat nih Teh Vera yang romantis banget, yang memang kata Allah nih cocok ya buat pasangan suami istri yang lagi hijrah ya. Artinya hijrah kepada sesuatu yang lebih baik tentunya ya Teh Vera. Jadi kata Allah tuh gini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan.
ini ayat saking romantisnya bikin orang-orang yang udah tahu ya esensi dari ayat ini tuh dia akan mengejar dan akan menyampingkan apa-apa yang menjadi tujuan utama dia dalam pernikahan itu tadi gitu ya. Nah, berbicara tentang Ramadan, yang namanya emosi ya kan, kemudian kekecewaan terhadap pasangan itu terjadi bukan hanya di bulan Ramadan aja tentunya ya, pasti di bulan-bulan sebelum-sebelumnya pun ada kekecewaan, kesedihan ya, kemudian emosi yang terpendam, yang tidak tersalurkan, akhirnya menumpuk dan menjadi sampah dan akhirnya menjadi ledakan sewaktu-waktu gitu ya. Nah, ayat ini Teh Vera ya, kata Allah bahwa orang-orang yang bertakwa itu jaminannya adalah akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah dia pikirkan. Dari mana jalan keluarnya? Gitu ya. Sehingga poinnya adalah pada saat kita ya bertemu dengan satu masalah, kita sama-sama ngobrol ya. Ngobrol misalnya ada pasangan kita yang misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan dari kata-katanya gitu ya, maka carilah waktu ya untuk kita tanyakan kepada pasangan kita bahwa apa yang tadi dia sampaikan itu sebenarnya maksudnya apa ya. Misalnya nih Teh Vera, kita udah masak capek-capek gitu kan, sahur nih atau berbuka ya gitu kan, tapi ternyata pada saat makannya cuma sedikit aja gitu ya, seolah dia nggak suka dengan masakan kita gitu ya. Itu biasanya terjadi di 5 tahun pertama tuh dramanya ya. Nah, 5 tahun pertama itu adalah proses pencapaian ya, saling ta'aruf, saling mengenal ya antara suami dan istri di tahapan pertama itu biasanya di 5 tahun pertama. Dan drama-drama yang seperti itu ya adalah drama-drama yang menguras energi ya, perasaan ya, kemudian pikiran, kan akhirnya jadi overthinking. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena justru rasa sakit yang kamu alami itu karena kamu terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi ya, sehingga itu yang akan menguras energi kita. Jadi energi kita tuh terkuras dengan sesuatu yang sebenarnya itu belum pernah terjadi, dan kamu gak usah khawatir terhadap itu gitu ya. Jadi makanya jangan jadi budaknya dunia. Sesuatu yang dikejar kalau memang terlampau tinggi ekspektasinya terhadap makhluk tentunya ya, dan ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, maka akhirnya apa? Kita jadi menuhankan manusia ya, akhirnya apa? Allahnya cemburu gitu ya. Jadi kata Allah, kamu sudah terlalu menuhankan dia gitu ya, jadi aku ambil rasa itu supaya kamu kembali lagi kepadaku gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah pasti akan mendapatkan keberuntungan. Nah, yang jadi masalah ya, moodnya pasangan suami istri ini kan naik turun sebagaimana iman ya kan. Wajidu wa yankus, iman itu kadang naik, kadang turun ya kan. Yang justru pada saat kita sedang turun, terutama pada saat kondisi di mana pertama ya, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya, itu pasti gampang baperan gitu ya, karena apa yang menjadi haknya itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya gitu ya dari pasangan kita. Nah, itu kan butuh sebuah kesabaran dari pasangan untuk saling mengerti terhadap kekurangan. Tapi yang pasti bahwa yang namanya pertama ya, ekonomi yang belum stabil ya, kemudian pemahaman di antara pasangan yang belum belum kuat gitu ya, bondingnya juga mungkin masih kurang, sehingga ketika memahami pasangan itu semuanya difikirkan dengan perasaan. Padahal kata Allah, sudah, tugas kamu itu adalah takwa ya, perbaiki urusan kamu dengan Allah. Jangan sampai nanti kayak ada kliennya kami gitu ya. Gimana Mi? Oh, lucu juga sih sebenarnya. Ya Mi, saya tuh ya sejak rajin ngaji, saya tuh jadi berani sama suami saya. Waduh, ini salah ya. Justru harusnya kalau misalnya dia sudah ngaji, berarti kan berpikir
Islamnya sudah mulai baik ya kan, sehingga tutur katanya ya, kemudian sikapnya itu adalah kepribadian Islam ya, syakhsiyah Islamiyah. Kemudian berpikirnya juga adalah berpikir Islam, jadi nggak gampang mengeluarkan kata-kata yang menjudge orang lain ya. Sebenarnya ada 3 perkara nih Teh Vera ya, yang menjadikan seseorang itu terkena kesialan dalam hidup. Nah ini nggak boleh terjadi. Kalaupun seandainya terjadi bagi suami istri, maka segeralah untuk memperbaikinya ya. Poin yang pertama adalah kalau ada orang-orang dari pasangan kita nih ya, rumah tangga suami istri, maka yang perlu dijauhi adalah bertaubat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Baik yang dia sengaja maupun yang memang tidak dia sengaja. Kalau dia sengaja apalagi, berarti dia sadar melakukan dosa tersebut gitu ya Teh Vera. Jadi dia harus bertaubat kepada Allah. Kalau misalnya memang pasangan itu melakukan taubatnya berdua, berdosanya berdua, maka taubatnya juga harus berdua, minta ampun sama Allah dan betul-betul tidak mengulangi lagi gitu ya kesalahan itu gitu. Karena pernah ya ada kasus, jadi ada seorang suami istri gitu ya, dia berkonsultasi kepada kami bahwa kenapa ya Mi, kok anak saya itu tiga-tiganya mandul. Ya. Jadi ternyata dosa yang dilakukan oleh orang tua itu efeknya kepada anak keturunannya gitu ya. Akhirnya setelah diobservasi, ngobrol panjang semuanya gitu ya, kita tanya apa sih yang menjadi akar masalahnya. Awalnya sih mintanya diruqyah, tapi kan sebenarnya tidak semua masalah itu selesai dengan ruqyah gitu ya. Ada perkara-perkara yang menjadi asbab seseorang itu terhalang dari kebaikan ya. Akhirnya setelah diobservasi, dia baru ingat tadi ya terkait dengan dosa-dosa bahwa suami istri ini pernah melakukan aborsi ya, dan akhirnya setelah itu mereka bertaubat kepada Allah, mohon ampun, terus memperbaiki diri gitu ya, agar dosa-dosanya itu tidak berimbas kepada anak keturunannya ya. Terus juga ada lagi yang karena kami setiap hari gitu ya menangani kasus rumah tangga, terus yang mau berumah tangga gitu ya, sampai kami itu mendampingi salah satu akhwat ya, yang dia itu mau menikah Teh Vera ya. Jadi kenapa ya gitu, padahal ini teh akhwatnya cantik gitu ya, perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng, tapi selalu aja ketika misalnya ada yang mau ta'aruf nih sama si ahwat ini nggak jadi. Atau kalau misalnya si ahwatnya pengen sama yang laki-lakinya nggak jadi, selalu bertepuk sebelah tangan. Umi bilang ini ada sesuatu yang menghalanginya. Akhirnya karena anak itu adalah orang tua. Kalau orang tua ya bermasalah, pasti efeknya ke anak. Nah makanya oleh karena itu kita observasi orang tuanya, punya enggak ya simpanan-simpanan ya yang memang dilarang secara syariat gitu ya, seperti jimat atau zikir-zikir yang tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, qadarullah kita berkesempatan gitu ya, diizinkan oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya, dan ternyata setelah kita ngobrol panjang, yang awalnya anaknya bilang bahwa orang tua saya itu nggak pernah nih pakai yang aneh-aneh gitu ya. Nah, qadarullah ternyata setelah kita ngobrol panjang, ayahnya bilang bahwa saya pernah Ustadz diberikan sesuatu nih gitu ya sama teman saya gitu, bahwa ini sih sebenarnya nggak kenapa-napa karena ini pemberian, karena dia nggak tahu gitu ya bahwa ternyata pemberian itu punya dampak kepada kesialan, kesusahan, kesulitan gitu ya dari anak-anak untuk anak-anaknya. Akhirnya dibuka semuanya gitu ya. Oh Ustadz, ternyata ini ya yang menjadi penyebab ya akhirnya terhalangnya jodoh gitu ya anak-anak saya gitu. Akhirnya setelah itu dikeluarkan semua. Ada kertas, ada uang yang ada tulisan Arabnya, terus ada pedang, bukan pedang ya, kayak keris kecil gitu ya. Terus ada segala macam gitu ya, sampai di akhir cerita bahwa dia tuh pernah punya
ya peliharaan, tapi peliharaannya yang gaib gitu ya. Nah, akhirnya kita sampaikan bahwa hal itulah yang menjadi penyebab kesialan-kesialan yang terjadi selama ini pada keturunan bapak gitu ya, dan boleh jadi itu nanti dampaknya kepada istri ya. Jadi harus saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Makanya kenapa kita harus mau belajar. Berumah tangga itu adalah edukasi pertama ya bagi suami dan istri. Suami harus mau belajar, istri juga harus mau belajar. Makanya ketika ada perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya tidak mampu untuk mencari solusi, maka carilah orang ketiga yang untuk bisa memberikan nasihat kepada keduanya. Karena kalau visi misi rumah tangga itu karena untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan fokus untuk senantiasa memperbaiki diri. Jadi makanya muhasabah itu penting, Teh Vera ya. Jadi kalau misalnya nih mau seminggu sekali boleh ya, mau 3 hari sekali boleh, yang penting ada evaluasi. Jadi kita ngomong sama pasangan kita itu adalah bagian dari bonding ya. Suami ngobrol sama istri, istri ngobrol sama suami, sayang apa sih yang harus aku perbaiki dalam rumah tangga ini. Lalu kita ngomong sama suami kita, tolong ya doain aku. Jadi sebelum kita tidur itu kita minta sama suami kita untuk didoakan ya. Doain ada kan, hafal kan? Wa'idzuki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Jadi suami mendoakan, aku perlindungan engkau wahai istriku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya, dari gangguan setan ya, binatang yang membahayakan, serta pandangan mata yang jahat. Nah itu Masya Allah. Jadi kalau orang menikah untuk ibadah dan dia tahu bahwa ujian terpanjang ya dalam kehidupan itu adalah pernikahan. Jadi kalau ada orang yang ketika dia menikah gitu ya, makanya kenapa laki-laki harus strong, karena dia adalah seorang yang akan menjadi kaki gitu ya, dan kepala dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai gampang mengeluh, capek gitu segala macem gitu ya, akhirnya nggak mau mencari nafkah, memberikan nafkah terbaik kan susah. Atau istri gitu ya, nggak mau ngurus anak, nggak mau ngurus rumah gitu ya, rumah sampai aduh berdebu, dekil, kumel gitu ya. Jadi rumah sampai aduh bekerak segala macam, itu jangan sampai terjadi, karena rumahku syurga ya, baiti jannati ya. Ini adalah slogan-slogan para suami dan istri yang senantiasa menasehati dalam kebaikan dan takwa gitu, Teh Vera. Masya Allah ya. Alhamdulillah Umi ini, makasih banyak atas penjelasannya. Jadi pemirsa Kalam TV tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sesungguhnya nih peran suami istri tadi. Jadi harus banyak ngobrol ya Umi. Betul, ya, banyak evaluasi. Ngobrol. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi ya, yang akhirnya hal-hal kecil menjadi besar ya Umi. Iya, dan itu ditumpuk. Betul. Ya, ditumpuk, akhirnya menjadi bom waktu dan terjadilah perceraian. Ya, jadi kalau sudah kuatkan doa ya, kuatkan doa, terus saling melengkapi. Kalau aku punya kekurangan, tolong langsung tegur aku dengan cara yang ma'ruf gitu. Jadi ya tentunya pasti harus menjadi pribadi yang terus belajar ya, supaya Allah senantiasa memberikan hidayah, hikmah, kasih sayang, rahmat ya. Karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah rumah tangga yang senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan takwa. Masya Allah. Jadi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa saling berperan ya. Jadi makin romantis ya sepertinya Umi ya. Tapi jangan sering-sering deket-deketnya. Oh ya. Nanti batal ya. Karena kalau Ramadan nggak boleh sering-sering deket, Teh Vera ya. Fokus aja sama ibadah masing-masing. Kalau kecuali kalau udah buka ya, boleh lah. Sesi lain itu ya. Nanti kita akan bahas di sesi lain. Masya Allah, Masya Allah. Nah jadi apa yang disampaikan Umi Lisna, insya Allah nih para pasangan muda terutama atau pasangan yang sudah senior juga ya,
bisa merefleksikan lagi ya, tadi ada muhasabah bareng, mengevaluasi, ngobrol, bahkan sampai mentaubati dosa-dosa ya Umi ya. Iya, betul. Jadi di bulan suci Ramadan ini momen yang paling tepat nih untuk suami istri bisa saling berperan dalam meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan. Oke, pemirsa Kalam TV dimanapun berada, kita akan membahas sesi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain sih? Kata nama ukti-ukti ya? Enggak, kata siapa? Coba lihat. No. Oh, kirain kata nama ukti-ukti. Siapa juga yang kita harus konflik. Sudah aja siapa. Wah, Masya Allah, ternyata si Bojan diem-diem punya aman tersembunyi. Sedekah Kalam TV ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.